Man kana barang siapa yang yuridu menginginkan atau menghendaki harta, keuntungan, buah atau hasil akhirat daripada amalannya, nazid lahu, nazid kami tambah lahu untuknya fi hartihi, di dalam hasil atau keuntungannya. Wa man kana, dan barang siapa yang dia yuridu menginginkan, menghendaki harta, hasil, buah atau keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya minha, sebahagian daripadanya, wa malahu, dan tidak ada lahu baginya fil akhirah, di akhirat nanti, min nasibin, suatu pun daripada nasib bahagian nyata atau keuntungan. Kita pahami dulu ayat yang ke-20. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, syarat diterima, diredai dan diberi ganjaran pahala oleh Allah suatu amalan, pertama, pelakunya orang mukmin, orang beriman. Sebanyak apapun perbuatan baik diakui oleh dunia, disebut-sebut di mana-mana, jika dia tidak beriman kepada Allah dan kepada adanya balasan daripada Allah, maka perbuatan atau amalan itu di sisi Allah tidak diterima. Di sisi Allah, atau bahasa kitanya, tidak dikasih pahala ganjaran di akhirat. Yang kedua, jika pelakunya, meskipun dia menyatakan diri seorang muslim, jika dia tidak ikhlas melakukan amalan itu, perbuatan baik itu, juga tidak diterima, ditolak. Yang ketiga, jika amalan atau perbuatan baik itu dilakukannya tidak cocok, tidak sesuai, bertentangan dengan tuntunan Rasulullah, dengan syariat, meskipun diakui oleh manusia-manusia perbuatan itu cocok, baik, hebat, cuma bertentangan. Apalagi dia ibadah khusus, juga ditolak. Tiga itu. Makanya sangat penting siapapun yang melakukan suatu kebaikan, yang inginkan hasil, buah atau keuntungan, atau bahasa kitanya pahala, maka hendaklah dia lakukan itu karena ingin mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun jua. Kira-kira begitu alas gaji pagi kini. Man kana yuridu harthal akhirah, harth itu makna asalnya melemparkan, menyebarkan benih, mengiraan bijo tampang, tujuannya supaya tumbuh dan berbuah. Kita ulang, harus itu tuh menyemai, menyerahkan benih atau bijo, tentu saja ke tanah. Tujuannya supaya tumbuh kemudian berbuah. Lama-lama terpakai harsa itu tuh maknanya untuk hasil, buah. Kita cari terjemahannya, siko diterjemahkan dengan keuntungan.
Karena tujuan orang menyemai menyebar benih untuk memperoleh hasil buah yang baik, namanya keuntungan. Maka siapa yang inginkan daripada amalannya, perbuatan baiknya atau pekerjaannya yang yuridu, yang dia menginginkan daripada perbuatan pekerjaan itu keuntungan, hasil buah daripada yang disemai, ditanam, disebarkan itu, keuntungan akhirat, laba di akhirat, balasan akhirat, buah di akhirat, ya nazid lahu fi harsi. Nazid, kami akan tambahkan, kata Allah, nazidu, nazid, kami akan tambah keuntungannya, pahalanya, ganjarannya, balasannya, fadilahnya, keutamaannya, lahu, untuknya, untuk orang yang melakukan amalan karena mengharapkan balasan Allah di akhirat, fi harsi, dalam keuntungannya itu. Maka di situ dapat kita pahami, mestilah siapa saja yang melakukan suatu perbuatan baik, amal soalnya, baik amalan itu sifatnya ibadah, nala ditentukan yang disebut dengan ibadah khassah atau mahdoh, salat, puasa, sedekah, zakat, pokoknya amalan-amalan, ibadah-ibadah nala dijalihkan, dituntunkan caranya, syaratnya, rukunnya, jumlahnya, bacaannya, waktunya, penyebab, segala macam, itu namanya mahdoh, ibadah murni. Ibadah kan dibagi dua. Yang pertama namanya khassah, murni ibadah, atau mahdoh, ibadah saja. Salat itu murni ibadah, puasa itu murni ibadah, haji umrah itu ibadah murni. Tidak boleh kita campur tangan, tidak boleh satu-satu. Waktunya lah di tempat ditetapkan, tidak boleh kita rubah waktu. Tampaknya lah ditentukan, tidak boleh kita kisahkan tampaknya. Lafaznya kalau lah diajaran baca itu jangan diganti seperti azan, seperti iqamat, seperti bacaan-bacaan dalam ibadah. Misalnya haji kini orang jangan ditukar-tukar dengan bacaan lain, karena bacaannya lah ditentukan, bilangan jumlahnya juga lah ditentukan, bilangannya jangan ditambah, jangan ditukar, jangan dikurangi. Jenisnya seperti korban lah tentuan jenis, jangan ditukar dengan lain, itu jenis. Dan hal-hal yang telah ditetapkan, berarti kita hanya murni sebagai pelaksana dalam rangka mengharap ridho, balasan agar Allah terima. Murni ibadah. Kemudian adalah namanya ibadah ini sifatnya ammah, ibadah umum. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia dalam rangka mengharap ridho Allah, tidak sampai bertentangan dengan syariat, dengan sunnah Nabi, dan tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan kita selaku hamba Allah. Tidak ada unsur kezaliman, sesuai dengan penipuan dan segala macam. Itu menjadi ibadah dia. Itu aktivitas kita, perbuatan kita harian menjadi ibadah dan bisa menjadi adah. Ada namanya adah, ada ibadah. Adah adalah kebiasaan yang berulang kali kita kerjakan sehingga menjadi rutinitas. Adah, asal katanya ada, kembali. Perbuatan yang sama kita ulang, ya adah. Bahasa orang Wano adat. Adat itu kan bahasa Arab.
Dibagi lah adat kau di Minang menjadi ampek tu pada tu orang tahu. Adat istiadat, adat dan teradat. Apa nak kau narang itu? Kau bangi tu. Dah. Kemudian ada ibadah. Bedakan niat. Ini salah satu fungsi niat adalah pembeda antara ibadah dan adah. Mandi pagi bisa adah, bisa ibadah. Mandi cek lu, adah namanya. Sama badan mah, lama selero tu, usuak bau nah. Jadi mandi cek lu, mandi cah lu, juga ada. Tapi kalau kita niatkan mandi itu, dalam rangka tekana tabayang di kita lah berimu mandi itu adalah suatu sunnah. Ko adabnya, ko caranya, ko kafiatnya diawali dengan bismillah, menjadi ibadah. Betul lah. Masak telur berlepoh cek lu. Ini telur berlepoh. Di ibu-ibu bisa menjadi adah, bisa adik tugas saja. Bisa jadi ibadah. Jadi semua aktivitas harian kita asalkan baik, tidak bertentangan dengan syariat atau sunnah Nabi, dan tidak sampai meninggalkan kewajiban, tidak ada unsur kezaliman kepada sesama dan segala macam. Ya, apabila itu dikerjakan seorang mukmin sudah menjadi ibadah. Berapa banyak aktivitas harian kita yang tidak jadi ibadah, cuma menjadi ada. Kita masuk sebentar lagi ke siku. Lampu merah misalnya. Kalau tabayang di kita melanggar kau perbuatan jahat, perbuatan buruk, sehingga kita berhenti lampu merah, menjadi ibadahnya, menjadi amal saleh. Karena semua perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin, bahasa itu baik, agamanya menyuruh baik, Allah menyuruhnya baik, Rasul menyuruh baik, baik aja. Itu teman-temannya menjadi ibadah. Jadi ibadah cukup itu tidak hanya spesial ibadah nalar ditentukan, itu ibadah ammah, umum. Maka semua aktivitas harian kita, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, bisa jadi ibadah, bisa jadi ada. Itu pentingnya kita mengilmui sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sampai tidak menjadi ibadah. Jalan-jalan namanya goes. Di bawah goes jogging. Di atas goes touring. Di atas touring namanya off-road. Sudah itu hiking, camping. Kamu kan orang. Bisa jadi ibadah, bisa tidak. Kita baik jalan-jalan, kita isi tetap dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, kan jadi ibadah. Nah kini siapa yang dia yuridu menginginkan, menghendaki daripada amal perbuatan yang dilakukannya harta, hasil keuntungan, laba atau buah harta akhirat, nepe labonya nazid lahu, kau jawabannya kami akan tambah keuntungannya. Itu janji Allah. Salah satu nama Allah kan Syakur. Shin, Kaf, Waw, Ra. Syakur. Syakurun nama Allah itu. Yang pertama Syakir, yang kedua Syakur. Kalau Syakur itu mubalaghah. Ana Syakur, salah satu di antara sekian makna Syakur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran balasan atau fadilah keutamaan kepada seorang hambanya, amalan yang sedikit, amalan yang sifatnya sebentar,
dengan ganjaran yang berlipat ganda di akhirat. Sarugonya nawak tu dia syakur Allah tu. Sebab amalan kita kau dak cik je nak bisa masuk kita ke surga. Sasiak badangkang aju guru awak, kawan awak, kelompok awak, jemaah awak nak bisa masuk surga. Saya ngecek Nabi. Saya juga tak bisa masuk surga. Surga kan rahmat Allah kata beliau. Itulah apa di kita, di guru-guru kita. Nak menyelamatkan kita dari neraka atau masuk kita ke surga, tidak amal, rahmat Allah. Allah rahmati seorang hambanya lantaran hambanya taat, patuh, beribadah, beramal saleh, dia rahmatinya. Dosanya diampuni, dia dimasukkan ke surga. Itu syakur. Amalannya dilipat gandakan. Salah satu bantuan syakur Allah adalah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba kita manusia berbuat baik, mengasihi makhluk, hanya sekedar memberi minum anjing yang kehausan. Hadisnya sahih kan? Dia anjing yang cakap tu tidak punya kemampuan untuk masuk ke semua yang dalam, sementara lidahnya lah tak dan menjilit-jilit tanah mencari air. Lalu seseorang atau seorang pelacur atau seorang lelaki melihatnya gitu. Nyo tu mengalami kehausan. Nyo bisa masuk ke dalam semua di padang pasir ke dalam. Turun ke bawah, tiba datang nampak dia anjing. Kan begitu hadisnya nak. Lalu terbayang di laki-laki atau seorang pelacur cakap tu, ikut anjing mengalami apa yang mengalami tadi, kehausan luar biasa. Ke bawah, dibukaan sepatunya, disawaknya air, sepatu kulit ya. Sepatu kulit kan terbuat daripada kulit binatang. Lalu digigit tangannya ke teh. Coba dah teh dagingnya ke anjing. Allah ampunkan dosanya. Orang itu diampunkan dosanya. Itu bukti Allah tu syakur. Allah berterima kasih, Allah bersyukur karena hambanya ini punya rasa kasih kepada makhluk Allah yang lain. Syakur Allah. Dosa zinanya tiba di perempuan diampuni. Tidak salat lagi tak? Atau amalannya cuma mengasihi. Kalau ikhlas. Nabi menceritakan ketika itu tidak ada tukang juru kamera mengemeranya ketika itu. Di zaman itu tak ada juru kamera. Kalau kini ko adalah orang juru kamera satu keluar rumah empat orang. Menyana keluar di kamera. Basin pun keluar di kamera. Ibu kakno bajunya baju kaos men keluar kamera. Di zaman itu tidak ada. Jadi berinya minum anjing, hausan, tidak ada tujuan lain, memang rasa kasih yang keluar daripada dirinya, hiburannya menjadi anjing. Nah, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasihi yang di bumi ku, nanti yang di langit akan mencurahkan kasih sayang. Jadi bentuk ampunan Allah, bentuk syakur Allah begitu. Seorang laki-laki atau seseorang berjalan, nampaknya batang kayu yang merintangi orang lalu lalang, sengaja akunya menyingkirkan batang kayu atau hambatan di jalan supaya orang jangan terjatuh, jangan terganggu. Allah syukuri, mengampunkan dosanya, dimasukkan dia ke surga. Itu yang gampang-gampang saya menyuruh mengecek orang nak masuk surga. Allah menyuruh orang masuk surga, menyediakan peluang besar untuk masuk surga. Awak menyuruh orang masuk neraka, jangan neraka orang. Hanya semata-mata mencampakkan, membuang gangguan di jalan, hadis sahih. Dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu salah utama kan? Salah mutlak kan? Allah syukuri, itu nak syakur. Kalau dalam surah yang lain masykuran, amalannya disyukuri, masykura.
Setelah kita paham itu, mari kita ayat nazid lahu fi harthi. Nazid, kami tambah lahu, untuknya orang yang berbuat, beramal, kena harapkan harthal akhirah, buah, hasil, keuntungan, fadilah, ganjaran, pahala akhirat. Tidak peduli puji-puji atau segala macamnya, hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Kami tambah lahu, untuknya orang ini, harzihi, dalam keuntungannya. Jika tambah paragiahnya pere saja, itu namanya nazil lahu. Orang tu yang barulah boleh punyo, itu lah saya masak. Narancak tinggal di ambo, paragiahnya pere saja. Nazil lahu fi harzi. Kamu tidak meniru ustaz berpentu, tapi tekan sebentar. Nazid, kami tambah. Mudah-mudahan tertangkap. Makasih. Lalu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Sebaik apapun, sebanyak apapun amal, tetapnya dapat bahagia, dapat balasan tapi dunia. Karena yang memicu, yang mendorongnya untuk beramal tidak seketik juga karena imannya tidak beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari pembalasan dan ganjaran daripada Allah, tentu saja yang mendorongnya bukan karena Allah. Tentu saja yang memotivasinya bukan karena akhiratnya, tidak percaya akhirat, tidak percaya di pembalasan, pasti keduniawian. Apapun bentuk keduniawian itu. Bisa jadilah kebiasaannya, bisa jadi lingkungannya seperti itu. Seperti di Jepang, kita baca-baca, kita cari-cari di Jepang tu anak-anak itu seakan-akan belajar untuk membiasakan diri berbuat disiplin, kebersihan. Bahkan anak SD situ selama 4 tahun tidak dikasih ilmu pengetahuan, cuma dikasih kebiasaan-kebiasaan yang baik, menyeberang labuh, terima kasih, kebersihan. SD. Sehingga terdidiklah anak itu membiasakan untuk baik. Disiplin, antrian. Kita bukan kagum, tapi itu latihan. Latihan kan? Kita suka mencari-cari itu, sehingga orang bersepeda pun tidak mahu mendului. Pemotor pun tidak mahu mendului, tetap antrian. Budaya itulah ditanamkan sakit. Tapi anak micu, anak mendorong. Tidak iman sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak akhirat sebab mereka tidak ada dalam keyakinan mereka tidak ada akhirat. Pasti adalah keuntungan dunia. Apapun keuntungan dunia, namanya harta dunia. Maka manfaatnya, hasilnya ada di dunia. Negerinya bersih, negerinya tertib, negerinya disiplin. Tiba-tiba dapat prasamia nugraha langsung kawa, apa namanya? Apa namanya? Prasamia nugraha berlangsung kawa. Dia dapat piagam. Kadang-kadang dapat duit lagi piagam. Itu menginginkan harta dunia kan? Dan dapat duit lagi rapor lagi, aja rapor. Rapor namanya kami. Ini harta dunia hanya untuk semata-mata keuntungan pada dunia. Jadi itu makanya kita kaji juga harth. Harth itu menyebarkan benih, menyebarkan biji untuk supaya tumbuh. Tumbuh, kemudian ada hasilnya. Hasil itu namanya buah. Buah itu kan labu atau manfaat itu keuntungan yang kita raih dengan karena kita menyebar. Lama-lama terpakai harth itu untuk buah hasil. Asal katanya menyebar benih. Tujuan orang menyebar benih, tujuan orang menanam biji-biji kan tujuannya buah. Lama-lama terpakailah harta itu untuk buah hasil keuntungan laba. Maka siapa yang inginkan harta dunia daripada amalannya, perbuatannya, ya nu'tihi, kami akan berikan kepadanya, kata Allah, minha, tidak sedalahnya lah,
minha sebagiannya. Mana yang Allah kehendaki bukan yang mereka inginkan. Kenapa mau pisahkan mana yang Allah kehendaki bukan yang mereka inginkan? Tak. Apa yang kita dapat bukan keinginan kita, adalah pemberian Allah. Makanya tidak semua yang kita inginkan dapat. Kerana Allah nak berkehendak. Dalam ayat yang mirip surah Al-Isra, surah ke-17 agak mirip tapi berlainan. Berbunyi halaman 284 surat ke-17 ayat 18 dan 19. Man kana yuridul ajilah, ayat 18 Al-Isra. Siapa yang inginkan al-ajilah, ajil yang segera, iaitu dunia. Dunia disebut dengan ajilah, yang segera. Karena dunia aku memang segera berlalu. Dunia aku dikatakan ajilah karena segala satunya siapa yang inginkan dunia ini dapat sekali. Dunia ajilah. Ajalna lahu. Ajalna bukan ajalna tapi ajalna, kami segerakan untuknya. Jadi siapa yang inginkan keuntungan, balasan, manfaat, faedah yang kini, yang di dunia aku dapat dia. Pujian, sanjungan, nama baik, kesuksesan, keberhasilan dapat dipilih orang, kita dipilih orang sehingga kita sukses. Ya, ajalna, kami segerakan untuknya fiha, di dunia ini juga. Manasya liman nurid. Dan kita garis bawahi manasya liman nurid. Kami berikan, kami segerakan memberikan balasannya, manfaatnya, faedahnya, keuntungannya, labuhnya di dunia kau. Manasya, apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Itu makanya tak semua kan tak berlaku. Tak semua nanti judul arareh. Arareh atau lareh? Kalau lareh dan arareh, tidak semua yang dikendaki dapat, tidak semua yang jelu arareh, tidak semua yang diinginkan dapat. Karena itu tergantung juga manasya liman nurid. Apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami inginkan. Makanya tidak semua orang yang berbuat baik katanya itu mendapat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kita mendapat sesuai yang kita inginkan, berarti kita Tuhan. Harus kita sadari, kita hanya berusaha, kita berkeinginan, kita berencana. Tapi berapanya tidak tahu. Berhasil atau tidak berhasil tidak tahu. Sebab manasya liman nurid. Apa maksudnya? Siapapun yang inginkan daripada perbuatannya, amalannya di dunia ko, balasannya nyolah buat baik, buat elok, segala macam, kami segerakan. Ajalnya kami segerakan untuknya. Fiha, padanya dunia ini, padanya ajilah ini. Cuman dua catatannya. Kami segerakan sesuai dengan apa yang kami kehendaki, manasya, dan kami berikan kepada siapa yang kami inginkan. Selesai ya. Tapi ingat, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan, kami jadikan untuknya nanti di akhirat jahanam, karena tidak ada kebaikannya sama sekali di akhirat. Orang yang tidak inginkan balasan ganjaran buah akhirat, nanti di akhirat tidak ada. Karena dia tidak punya sesuatu untuk akhiratnya, ya tampaknya pasti jahanam.
siapapun juga. Kenapa jahanam? Sebabnya berbuat baik katanya itu bukan untuk akhirat. Dia tidak beriman ke akhirat kan? Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak yakin kepada hari pembalasan. Maka kalau dia berbuat baik, pasti motivasi ke dunia, keduniaan atau untuk kekinian atau ada sesuatu di balik itu sehingga dia buat baik. Lebih-lebih orang pun tak pernah buat baik. Tiba-tiba tajunmen ke sawah. Tahu tajun ke sawah. Kalau keluar sepotongnya di sawah. Ke sawah tak pandai, seorang tak pandai. Tiba sini sawah pada aku. Kalau tak mungkin tempur berserangan rendah. Kalau tak ada berada. Tempur tak pernah serangan rendah. Ini tempur kan insinyur ke? Arsitek tempur. Namanya burung tempua. Kalau bahasa Arabnya tempur. Salah satu burung yang arsiteknya adalah burung tempur. Antiang, tak pernah kan manusia meniru. Biasa di pohon-pohon yang tinggi, batuang di petang kombi, kerambia, petang suriak dan segala macam. Itu sarana rancak. Kalau ke bawah ni beko, yang biar orang sarangnya. Kini tempur amuh berserang rendah. Tahu rendah kan? Mengambil resikonya amuh nak berserang rendah. Jadi kalau cik orang awak, tak mungkin tempur sarang rendah. Kalau tak ada, berado. Dia ada muka suik, ada tujuan muka berserang rendah. Tiba-tiba masuk sawah sampai jago. Tapi lo ke sawah, salam aku. Nyuruh lo ke bawah. Nah, aku ada berado ke cik orang awak. Ada berado. Kalau ada berado, kami nut, kami kasih dia. Tapi ingat, tidak semua yang diinginkannya dapat. Inya mengajar itu bukan kerana imannya. Bukan kerana keyakinannya ada balasan di akhirat. Tidak. Murni dunia. Murni ingin viral. Ingin dipoto, ingin memperanyak floweran. Itu nama. Ikut kecil paji lo, tahu lo ustaz je aku, betul ke paji? Ya. Nya ndak ada ustaz lo, ada ustaz kau nak jadi. Tentang dunia kasihnya. Kebetulan bukan ndak ustaz, jadi bisa awak semuanya. Itu tadi. Nah, jadi garis bawahnya mana liman nurid. Nanti di akhirat dia masuk jahanam. Kenapa mereka masuk jahanam? Pahalanya lah ada di dunia, ganjaranlah di dunia. Yang robek bukan tu akhirat. Tak ada akhirat? Tak ada. Yakin ke akhirat. Maka siapa yang tidak berbekal untuk akhirat dan berbuat bukan untuk akhirat, tidak ada di akhirat masuk jahannam. Sehingga dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Tazkirah silakan lihat. Lalu terjemah orang kini kitab Tazkirah. Ambo masih terkena halaman Selakidah. Andaikan seseorang yang tidak beriman berbuat kebajikan, orang sosial, orang dermawan, suka membantu, melapangkan, meringankan, suka turun ke lapangan, itulah kira-kira masih ada kebaikannya yang belum diperolehnya balasan dunia. Misalnya begitu, masih ada kebaikan yang belum diterimanya, dia nyolah baik-baik, tetap disempurnakan balasannya, yaitu dimudahkan kematiannya. Dengan dimudahkan kematiannya habis semua balasan kebaikannya, sehingga sesudah memudah kematian itu tidak ada cerita lah. Mulai sejak itunya mengalami kesesaran, petaka, bencana, kesusahan. Berarti dengan gampangnya mati juga tu habis balasan kebaikan. Andai sekiranya nyalau baik-baik tapi kebaikan itu tidak didapatnya hasil. Tadilah mau serahkan rujuklah kitab itu. Bisa jadi ada orang nan mudah kematiannya nampak ada wak. Bisa jadi itu.
Sebaliknya, kata beliau dalam kitab itu beliau memahami hadis ya. Allah kalau inginkan seorang hambanya untuk baik, Allah segerakan balasan kebaikannya di dunia dengan jalan keburukan, kejelekan, kesalahannya dihapuskan dengan jalan berbagai macam musibah-musibah. Berarti Allah inginkan kebaikan orang itu. Allah tidak inginkan balasan untuknya di akhirat lantaran dosanya, kesalahannya, maksiatnya. Tapi Allah inginkan di dunia dibalas segera. Nanti di akhirat tidak dapat balasan buruk lah. Dosanya hapus. Maka kepada orang itu diizinkan terjadi musibah, hal-hal yang tidak diinginkan. Andaikan masih ada kesalahan, dosa-dosa yang ingin juga Allah hapuskan. Sementara segala macam musibah lah dialaminya, segala macam ujian lah dilewatinya, masih ada dosa yang tidak Allah ampunkan. Disulitkan kematiannya, dipayahkannya mengalami kematian. Dan itulah penghapus dosa terakhirnya. Setelah kematian itu tidak boleh balasan dosa-dosanya, saya boleh lapui dengan musibah dunia. Di situ butuh kepada awak ilmu. Sehingga di akhirat tidak ada oleh belasan dosanya lah habis di dunia. Kebalikan daripada orang yang tidak beriman, kebaikannya dicorohkan, diruahkan, coroh ruah di dunia semua. Wah, bela. Karena siapapun yang berbuat baik pasti akan mendapat hasil baik. Walaupun orang yang kita berbuat baik kepadanya tidak pernah buat baik kepada awak, tapi kita akan mendapat baik jauh dari yang lain. Itu kira di situ katakan ya summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Jahannam nanti di akhirat dia yaslaha, dia akan masuk ke dalamnya untuk dibakar, dipanggang, madhmuman, dalam keadaan dicela dan tercela, madhuran, terusir daripada rahmat Allah. Sebaliknya di bawah ayat masih surah Al-Isra ya, wa man aradal akhirah, siapa yang inginkan daripada perbuatan baiknya atau amalnya itu akhirat, karena yakin kepada akhirat lantaran beriman kepada Allah, wa sa'alaha, dan dia berusaha, sa'a jadi apa? Berusaha, laha, untuknya, untuk meraih balasan akhirat, sa'yaha, sebenar-benar berusaha dia. Sementara dia mukmin, ke syarat mutlak wa huwa mukmin, dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Beriman kepada akhirat, karena Allah yang bilang akhirat ada, beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah mashkura juga. Maka mereka itu usaha mereka disyukuri oleh Allah asy-syakur. Anan disyukuri, Allah beri balasan yang luar biasa banyaknya. Diumpamakanlah bagaikan sebuah biji yang ditanamkan, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, menjadi 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan lebih 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan lebih dilipat gandakan 700 kali lipat amalan yang kecil, karena mashkura. Maka carilah, usahakanlah dalam setiap amal kita walaupun sakit, rida Allah, jangan rida manusia. Usahakan jangan ria, dan seterusnya. Begitu pentingnya kita beramal, bekerja. 2, ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Karena kebaikan sebanyak apapun kalau tidak ikhlas, haba'an manthura. Faqadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Furqan. Kami hadapi semua
apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dikerjakannya di dunia, kami hadapi semua, lalu kami jadikan dianya debu yang berterbangan. Ayat 23 surat Al-Furqan, halaman 362, ayat 23. Wa qadimna, kami akan hadapi, lalu kami perlihatkan kepada apa saja yang telah mereka lakukan, perbuat daripada amalan di dunia, maka kami jadikan dianya amalan itu menjadi debu yang berterbang dan nilai. Walaupun dia telah berbuat baik sebanyak-banyaknya, disanjung oleh dunia, oleh media massa, apalagi oleh pendeking dan pendukungnya. Bapa aku orang elok, orang baik. Begitulah kira-kira. Sebab untuk untuk mengecehkan orang elok, orang baik itu mudah saja, seperti banyak-banyak. Kalau baik nyerang, walaupun pada aku ngok raya baik nyerang. Itulah kira-kira. Nanti kami jadikan semua amal baiknya haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Garis bawah kajiwa itu lentamat lah. Juga di bawah lentamat lah, tapi poin-poinnya rasanya ada pek di kita. Penting sekali kita melakukan amalan, motivasinya, tujuannya, mukaswiknya, yang mendorongnya adalah mengharapkan ridha Allah. Syarat ridha Allah tidak banyak. Kata jualah sesuai dengan kehendak Allah lah, ridha Allah. Ikhlas. Kata jangan kehendak orang, jangan kena dorongan kepentingan kelompok, organisasi, yayasan atau golongan. Tidak ada. Motivasinya karena mengharap ridha Allah dan ikhlas dapat ganjaran daripada Allah. Sekian saja, kaji ditutup dengan mengucapkan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.